Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Husni SPT MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keterampilan Dasar Global. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra Kusnadi, Prodi Teknobiologi angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Uji ekstrak biji serikaya sebagai bioinsektisida untuk membunuh hama ulat tanah Agrotis Ypsilon pada tanaman jagung Sumbawa. Menurut BPS tahun 2013 menyatakan bahwa daerah Sumbawa menjadi salah satu daerah sentral produksi jagung di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah NTB menetapkan program Pijar, Sapi, Jagung, dan Rumput Laut sebagai program unggulan di Nusa Tenggara Barat. Rata-rata produktivitas tanaman jagung Sumbawa dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar 57,25 kW per HA, tapi masih kalah dengan produktivitas Lombok Timur yaitu sebesar 61,12 kW per HA. Lalat bibit Aterigona sp, ulat penggerek batang jagung, Asterinia furnacalis, dan ulat penggerek tongkol Helicoverpa almigera merupakan hama yang sering dijumpai menyerang tanaman jagung, sehingga produksi jagung menurun mencapai 80%. Ini menyatakan bahwa hama-hama seperti serangga yang menyerang tanaman jagung itu sangat berpengaruh besar terhadap produksi jagung. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai pada takarannya dan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. Oleh karena itulah, penggunaan pestisida sintetis itu sangat tidak baik. Maka dibuatlah sebuah inovasi untuk menanggulangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan maupun manusia itu dengan menciptakan sebuah pestisida alami. Buah serikaya menjadi produk buah lokal unggulan di Kecamatan Ri, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menurut Sulaiha et al. 2014. Kemudian minimnya pemanfaatan biji serikaya sehingga menjadi limbah. Nah, biasanya masyarakat itu memakan buah dari daging buah dari buah serikaya, tapi bijinya itu dibuang begitu saja sehingga lama-kelamaan menjadi limbah. Tanaman jagung dikabarkan melalui Fans News 2020 yang memperoleh data dari BMKG bahwa dalam kondisi normal biasanya di daerah Sumbawa pada awal bulan November sampai bulan Februari sudah memasuki musim penghujan. Akan tetapi pada tahun ini musim penghujan baru dimulai pada bulan Januari hingga perkiraan pertengahan Maret. Nah, oleh karena itu tanaman jagung menjadi salah satu komoditi terbesar yang ada di Sumbawa. Ulat tanah atau hamanya Agrotis Ypsilon. Nah, menurut Setianowati et al. 2005 bahwa ulat tanah merupakan hama yang menyerang berbagai macam tanaman pada saat tanaman tersebut masih berusia muda, terutama jagung. Bioinsektisida. Nah, di sini bioinsektisida itu biasanya diperoleh dari daun mengkudu, daun pepaya, daun kersen sebagai bioinsektisida alami. Nah, tapi daun mengkudu, daun pepaya, daun kersen itu masih ada kekurangannya. Kemudian dicoba sebuah bioinsektisida alami yang diganti yaitu menggunakan biji serikaya. Kemudian tanaman serikaya. Serikaya atau Annona squamosa L merupakan tanaman yang memiliki daya insektisida nabati. Senyawa aktif utama dalam biji serikaya adalah squamosin dan annonani. Senyawa ini tergolong dalam senyawa acetogenik. Metode. Yang pertama adalah penghalusan biji serikaya, kemudian pembuatan ekstrak air, pembuatan ekstrak heksan, penentuan konsentrasi, perlakuan, parameter pengamatan, dan rancangan percobaan dan analisis data. Dari penghalusan biji serikaya, di sini biji serikaya akan dikumpulkan, kemudian akan dicuci. Selanjutnya biji serikaya akan diangkat selama 7 hari. Kemudian nanti kulit biji serikaya itu akan dikupas. Kemudian daging buah dari biji serikaya setelah dikupas itu bakalan diblender sehingga jadilah serbuk-serbuk biji serikaya. Kemudian pembuatan ekstrak air, pembuatan ekstrak heksan ini adalah digabungkan menjadi pembuat ekstraksi biji serikaya, di mana di sini gunakan tahap maserasi, yaitu di mana akan ditambahkan dengan 500 ml Aquades sambil sekali diaduk setiap 6 bulan sekali, setiap 6 jam selama 24 jam.
Kemudian penentuan konsentrasi. Nah, di sini penting sekali untuk penentuan konsentrasi, di mana supaya kita tahu pada konsentrasi berapakah ekstrak dari biji serikaya ini efektif atau yang lebih bagus untuk membunuh hamanya. Jadi bisa menggunakan konsentrasi 0,5, 1, kemudian 1,5 sama 2% ekstrak biji serikaya dan marsan 2% dengan 4 kali pengulangan. Kemudian berikutnya adalah perlakuan. Di sini perlakuan itu ada dua, perlakuan pada ulat tanah sama perlakuan pada tanaman jagung. Perlakuan pada ulat tanah yaitu dilakukan dimasukkan ke dalam 6 pot kaca yang berada dan diberikan tanda pada masing-masing pot kaca. Kemudian dilakukan penyemprotan ekstrak biji serikaya ke ulat tanah sesuai dengan jumlah konsentrasi yang telah ditentukan. Kemudian perlakuan pada tanaman jagungnya yaitu dipisahkan menjadi 6 kelompok berbeda dan diberikan tanda sesuai dengan konsentrasi perlakuan yang digunakan. Ekstrak biji serikaya terhadap tanaman jagung yang sesuai dengan jumlah konsentrasi ekstrak biji. Kemudian parameter pengamatan. Nah, pengamatan yaitu diambil atau didapat dari perlakuan tadi, perlakuan pada ulat tanahnya sendiri. Nah, jika nanti ekstrak biji serikaya ini disemprot itu, ketika ulatnya mati itu menunjukkan parameter keberhasilan sudah berhasil untuk ekstraknya. Sedangkan pada jagungnya itu ketika jagungnya memiliki kemampuan tumbuh misalnya lebar, besarnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah rancangan percobaan analisis data. Di sini dilakukan rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap, di mana jenis perlakuan dijadikan sebagai variabel terikat dan jam pengamatan sebagai variabel bebas. Berikutnya adalah hasil. Nah, ekstraksi biji serikaya bisa membunuh hama ulat tanah pada tanaman jagung karena memiliki senyawa aktif bioinsektisida, tapi masih dalam tahap uji atau belum diketahui pada konsentrasi berapa efektif membunuh hama ulat tanah atau Agrofis dipsilon. Untuk kesimpulannya sendiri, ekstrak biji serikaya efektif untuk menghambat dan membunuh ulat tanah atau Agrofis dipsilon yang menyerang tanaman jagung karena memiliki senyawa aktif bioinsektisida yang dapat membunuh hama tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.